Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman semua, bertemu lagi di channel FQ&A Production. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya yang sebelumnya, yaitu mengenai cara cepat belajar Microsoft Word bagi para pemula. Dan di video kali ini adalah merupakan di bagian yang kelima, dan teman-teman bisa mendapatkan bagian yang sebelumnya, yaitu bagian yang pertama sampai bagian yang keempat dengan bisa melihat di channel saya dan membuka videonya di playlist yang sudah saya sediakan. Dan pada kesempatan kali ini saya masih menggunakan Microsoft Office Word 2019 ya. Di sini bisa kita lihat saya menggunakan Microsoft Office Professional Plus 2019. Mungkin di menu yang ada nanti akan berbeda apabila teman-teman menggunakan versi yang lain. Nah, akan tetapi jika teman-teman ingin memiliki Microsoft Office 2019, teman-teman bisa melihat deskripsi pada video di bawah ini ya teman-teman untuk mendapatkannya. Oke, baik, selanjutnya mari kita lanjutkan di video yang kelima ini. Di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai menu insert, ada submenu page, submenu tabel, dan submenu illustration di bagian picture, shapes, icon, dan 3D model. Kebetulan terakhir di pertemuan yang keempat, di bagian yang keempat itu saya sudah sampai membahas ke bagian 3D model ya. Nah, maka bagian yang kelima ini saya akan melanjutkan, yaitu di bagian ada Smart Art, Chart, dan Screenshot, dan selanjutnya. Oke, mari kita simak. Oke, yang pertama ini ada menu Smart Art ya. Smart Art ini adalah gambar pintar lah, begitulah pokoknya. Di sini coba kita klik. Nah ya, Smart Art ini berisi mengenai list-list yang bisa kita masukkan ya. Di sini ada beberapa pilihan, ada beberapa jenis, ada di sini al itu artinya semua, berarti semua yang ada di sini. Ada menulis, ada proses, ada cycle ya, hierarki, dan seterusnya ya. Ini ada fungsinya masing-masing. Menulis di sini seperti kalau kita ingin membuat sebuah daftar menu ya, atau misalnya menu proses kalau kita ingin membuat sebuah alur ya misalnya. Kemudian menu cycle kalau kita ingin membuat sebuah perputaran sesuatu produk atau barang atau suatu hal ya. Hierarki atau kita ingin membuat sebuah struktur ya, dan seterusnya. Di sini ada macam-macam ya teman-teman. Kita akan coba salah satunya dulu ya. Kita di menulis saja kita dulu coba. Misalnya saya ingin memasukkan sebuah daftar ya. Kita ingin memasukkan sebuah daftar. Sini misalnya di sini ada picture action list ya. Kita coba saja salah satunya. Oke, sudah masuk ya. Ini warna dan modelnya bisa kita sesuaikan ya teman-teman. Kalau kita punya Smart List yang sudah kita masukkan, Smart Art kita masukkan, maka di sini ada Smart Art Design dan juga format ya, menu tambahan ketika kita sudah memasukkan Smart Art. Di Smart Art Design kita bisa merubah ya desain yang sudah kita masukkan, kita rubah menjadi seperti ini. Kita rubah menjadi seperti ini ya, atau yang lainnya ya sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, misalnya saya tetap gunakan yang tadi seperti ini. Kemudian warnanya kita bisa sesuaikan ya, kita bisa pilih sesuai yang kita inginkan warnanya ya, atau kita bisa pilih stylenya ya, seperti yang ada di sini. Stylenya kita bisa pilih salah satunya, atau misalnya kita ubah warnanya ya. Terus warnanya misalnya ini yang pertama, warnanya kita ganti hijau, ini kita ganti oranye ya gitu, ini kita ganti biru. Oke, biarkan biru seperti itu misalnya. Dan kita bisa modifikasi sesuai dengan yang kita inginkan dengan dua menu ini, yaitu Smart Art Design dan juga format. Nah, cara mengisinya kita tinggal ketik saja template yang ada di sini ya. Di sini ada beberapa ya. Contoh misalnya saya ingin membuat sebuah menu, misalnya di sini ada makanan, kemudian di sini ada minuman, dan di sini ada snack ya. Misalnya sini makanannya misalnya nasi goreng ya, atau di sininya mie goreng
atau misalnya ayam bakar misalnya, atau misalnya, dan seterusnya ya, minumannya misalnya es teh manis atau misalnya jus jeruk ya, atau misalnya kopi dan lain-lain ya. Kemudian snacknya misalnya sosis, nah, atau misalnya bakso bakar misalnya. Oke, dan seterusnya ya, ini contoh saja. Nah, kemudian kita bisa masukkan contoh produknya misalnya ini. Sini ada gambar ya. Sini ada gambar, kita bisa masukkan gambar di sini. Misalnya kita klik ya, di sini kita bisa pilih from a file yang ada, file gambar yang ada di komputer kita atau online atau icon. Misalnya saya pilih online supaya lebih banyak. Makanan ya, misalnya tadi. Nah, kita cari saja sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya ya, kita masukkan, maka dia di sini ada gambar fitur ya. Atau kita bisa pilih yang lain. Bisa cari saja, kita bisa menggunakan penelusuran. Oke teman-teman, ini hanya contoh saja ya, misalnya. Oke, oh ini nggak bisa ini nggak bisa ini. Oke ya teman-teman, ini nggak bisa keluar, entah kenapa, bisa jadi di sana tidak disediakan. Oke baik, ini adalah salah satu contoh membuat untuk memasukkan smart art ya. Dan ada menu yang lain di sini banyak, teman-teman bisa coba satu persatu. Oke, saya hapus dulu. Kemudian setelah smart art, di sini di bawahnya ada chart ya. Chart ini diagram ya, atau bagan. Kita bisa klik, di sini ada beberapa pilihan seperti pilihan kolom, garis ya, atau seperti ini dan seterusnya. Di sini ada banyak pilihan ya. Saya contohkan misalnya satu saja dulu, kolom ya. Di kolom juga di sini ada beberapa pilihan jenis-jenisnya. Kita pilih yang pertama saja, ini kita masukkan dengan cara klik kemudian oke. Dan dia akan masuk ya teman-teman. Oke baik, kita tunggu ya. Baiklah, karena di sini adalah diagram ya, maka dia akan membuka seperti Microsoft Excel ya, tapi di sini sudah ada template-nya, tinggal kita masukkan kategorinya saja. Nah, dan dari kategori-kategori ini kita bisa sesuaikan dengan yang kita inginkan ya teman-teman. Di sini ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, 4 dan seterusnya. Ini bisa kita tambah dan bisa kita kurangi. Contoh misalnya kita ingin merubah ya. Kita ingin merubah dari ini misalnya kategori ini misalnya ini kelas 1, kemudian ini kelas 2 dan seterusnya ya teman-teman. Oke, kemudian di sininya ada misalnya laki-laki, perempuan, dan jumlah. Oke teman-teman, nah maka dia akan sesuai dengan tabel Excel yang ada di atas ini teman-teman. Oke, kemudian ini bisa kita rubah ya sesuai dengan yang kita inginkan. Dan fungsi Excelnya dia sepertinya bisa ya, ini sepertinya bisa fungsi Excel. Misalnya kita hapus dulu.
dia nanti kosong nantinya. Misalnya ini 10 kemudian 15 jumlahnya, coba kita masukkan rumus. Nah dia bisa menggunakan rumus Excel nih teman-teman ya. Oke, dia berfungsi berarti ini 5 misalnya, ini 7 11 15 12 atau 13. Oke, baik. Nah ini contoh seperti ini. Kalau kita ingin menambah, misalnya kita punya ada 6 kelas ya, misalnya teman-teman, kita ada 6 kelas, maka bisa kita tambah teman-teman. Caranya dengan menambah, ada di sini ada tanda panah ya, kita bisa tambah ke kiri atau bisa tambah ke bawah. Misalnya kita tambah 2 kolom lagi. Oke, maka dia akan masuk 2 kolom lagi. Kita tinggal masukkan kelas 5 misalnya, kelas 6. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini bisa kita masukkan seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Atau bisa kita hapus salah satunya, misalnya kita butuh hanya 3 kelas saja, maka ini kita perkecil saja seperti ini teman-teman. Oke, seperti itu. Ini kita hapus supaya tidak mengganggu. Ya, itu cara menggunakan chart ya. Oke, ini bisa kita sembunyikan teman-teman. Ini bisa kita sembunyikan. Misalnya kita keluar saja seperti itu. Nah, dari sini ini kita bisa kita modifikasi. Caranya di sini ada menu tambahan, yaitu ada chart design, dan juga di sini ada format ya. Kalau format itu untuk bentuk-bentuknya, dari mulai warna kolomnya, kemudian warna tulisannya, dan posisi dan seterusnya. Nah, kalau chart ini untuk memodifikasi jenis dan bentuk dari diagram yang kita masukkan ya. Di sini kita bisa lihat pilihannya, ada beberapa pilihan. Normalnya ini ya, style 1, kemudian ada beberapa style lagi ya, sesuai dengan yang ada di sini kita bisa pilih ya yang kita inginkan seperti apa. Kemudian kita juga bisa merubah warnanya ya, dari mulai ini kita bisa pilih warna yang lain ya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, atau juga tipenya kita rubah dengan chart yang lain, misalnya kita pakai seperti ini misalnya. Oke, misalnya kita menggunakan ini misalnya. Oke, kita tinggal rubah maka dia akan berubah seperti itu. Kemudian judulnya kita tinggal ketik saja ya, misalnya data siswa gitu misalnya ya. Oke teman-teman, itu cara menggunakan atau cara memasukkan chart ya. Kita hapus lagi satunya, yaitu yang ketiga terakhir di submenu illustration adalah screenshot. Ini kita bisa masukkan screen yang ada di komputer ini ya teman-teman. Kita bisa masukkan, di sini ada beberapa aplikasi yang saya gunakan. Kita bisa screenshot yang sudah ada ya, atau kita bisa pilih screen. Kita bisa pilih screen seperti itu. Kita bisa pilih semua ya, atau beberapa. Misalnya kita masukkan ininya saja, hanya beberapa seperti itu, maka dia akan masuk screenshotnya ya, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian dari 3 ini kita sudah menyelesaikan menu submenu illustration. Dan sebelah kanannya di sini ada get ins ya, ada my add-ins Wikipedia, ini untuk memasukkan suatu aplikasi ya. Misalnya kita klik, di sini ada beberapa aplikasi yang bisa kita masukkan ke dalam Word yang nantinya akan kita operasikan di dalam Microsoft Word ini teman-teman. Dan ini jangan digunakan ya, ini jangan digunakan. Kemudian selanjutnya di sini ada submenu media, ada online video. Kita bisa memasukkan video di dalam dokumen ini ya. Misalnya kita klik di sini, kita harus memasukkan link dari video yang akan kita masukkan. Contoh misalnya saya ingin memasukkan video ini, kita klik saja ya, ini kita langsung copy link yang kita akan masukkan di online video, kemudian kita paste di sini dan kita klik insert ya, maka videonya akan masuk ke dalam dokumen Word yang kita kerjakan. Dan ini bisa kita buka di dalam Microsoft Word ini sendiri, tidak perlu masuk ke browser. Tinggal klik tombol play yang ada di sini. Kita klik, maka dia akan membuka video yang akan
diputar ya, seperti itu. Kita tinggal klik saja, atau kita bisa buka di sumber dari video tersebut, seperti itu teman-teman. Oke, baik, saya hapus lagi videonya. Oke, selanjutnya setelah online video, di sini ada link. Kita bisa masukkan link untuk memasukkan link yang akan kita masukkan ke dalam dokumen ini, supaya ketika link tersebut kita klik di dalam dokumen ini, kita langsung menuju ke dalam isi dari link tersebut ya. Ini jarang kita pakai, bookmark dan juga cross referensi. Selanjutnya ada komen ya. Komen ini dia untuk memasukkan komentar ke dalam catatan dokumen yang ada. Oke, misalnya saya sudah siapkan dokumen yang sudah ada isinya ya. Misalnya di sini kita ingin memberikan komentar. Kita ingin memberikan komentar ke dalam paragraf yang pertama misalnya. Kita tinggal klik saja di sini paragraf yang pertama ini, atau di bagian mana, di bagian terakhir misalnya kita masukkan komen. Oke, kemudian di sini kita ketik komennya. Misalnya saya komen, misalnya komennya apa ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk membahas suatu artikel ya. Kemudian kalau sudah kita masukkan, sudah masuk komentarnya, kita bisa melihat komen yang ada di sini atau di komen yang lain, seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya ya, yang ada di sini ada header, footer, text box dan seterusnya. Kita akan bahas di bagian yang selanjutnya. Di bagian yang kelima ini sudah cukup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika teman-teman suka, silahkan bisa klik like dan juga subscribe serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.